Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Troubleshooting Komputer. Nama anggota kelompok Arya Matthew Ahmad, yang kedua Frida Halei, yang ketiga Arfani Odeyai, yang keempat Giovanni Latusaule. Pertama sini saya akan menjelaskan tentang chapter 5 yaitu Your Last Resort Tech Support. Pada chapter ini kita akan menjelaskan tentang dukungan teknis. Chapter ini sendiri menunjukkan naik turunnya dukungan teknis dan mengapa kita harus menggunakannya sebagai opsi terakhir. Jika Anda membeli laptop, komputer, atau membeli perangkat lunak atau menandatangani sebuah jenis perjanjian di suatu layanan seperti internet, Anda akan mendapatkan beberapa dukungan teknis. Seperti di awal, sayangnya kualitas dukungan teknis telah berkurang selama beberapa tahun terakhir, telah menjadi mahal dan sangat mencuri keuntungan. Berikut, kapan harus menggunakan dukungan teknis? Saran ini digunakan hanya sebagai upaya terakhir, jika ada. Sebagian besar masalah mudah diperbaiki tanpa harus menghubungi teknisi. Maksud dari kata ini mungkin kita bisa memperbaikinya tanpa harus menggunakan teknisi. Seperti yang tadi subbab di atas, saran ini digunakan hanya sebagai upaya terakhir jika ada, dalam tanda kurung. Yang kedua, dukungan teknis juga tersedia untuk perangkat tambahan atau peripheral apapun yang mungkin Anda beli. Dalam hal ini menghubungi seperti yang tercantum dalam manual book. Yang ketiga, terlebih lagi ketika kita membeli produk mereka berarti mereka berhutang kepada kita. Jika kita bisa memperbaikinya sendiri ya bagus. Tetapi jangan merasa malu untuk memanggil atau menghubungi dukungan teknis ketika membutuhkannya. Berikut, setelah menghubungi dukungan teknis. Sebelum menghubungi dukungan teknis, cari tahu siapa yang memiliki masalah. Yang kedua, cobalah mencari solusi sebanyak mungkin. Yang ketiga, tentukan apakah masalah akan terulang. Yang keempat, bersiaplah untuk memberikan banyak informasi. Yang pertama, cari tahu masalah apa yang terjadi pada komputer atau laptop Anda atau laptop kita. Bisa saja masalahnya terjadi pada hardware atau software, atau salah satu dari antara mereka itu. Yang kedua, cari solusi sebanyak mungkin. Solusi bisa kita dapat melalui internet atau manual book. Di internet banyak sekali mencantumkan solusi-solusi yang kita punya masalah. Yang ketiga, tentukan apakah masalahnya akan terulang. Jika masalah akan terulang, maka kita akan membuatnya lagi dengan solusi yang sama. Dan yang keempat, bersiaplah untuk memberikan banyak informasi. Jika solusi yang kita cari tidak ditemui, maka kita harus siap untuk menghubungi dukungan teknis dan bersiap untuk memberikan banyak informasi. Nah, di sini ada contoh, temukan versi Windows Anda pada Windows 11. Di sini cara pertama itu klik menu Start yang berada di bagian bawah dan pilih icon settings. Yang kedua, terdapat berbagai macam menu yang muncul dan pilihan menu sistem. Yang ketiga, setelah itu scroll ke bagian bawah dan pilih About. Dan yang keempat, setelah itu akan masuk dan akan muncul device specification dan Windows specification. Nah, ini contoh gambar, settings, dan icon Windows. Ini juga contoh gambar di menu setting bagian sistem dan About, System About, dan Device Specification, dan juga Windows Specification. Di situ sudah tercantum. Berikut, menyiapkan sistem Anda untuk bantuan jarak jauh. Yang pertama, pergi ke searching pada desktop. Yang kedua, carilah allow remote assistant invitation to be sent from this computer dan klik. Ketiga, setelah itu akan muncul ke sistem properties. Dan yang keempat, centang pada allow remote assistant connection to this computer.
Ini contohnya, masuk ke searching dan cari allow remote assistant invitation to be sent from this. Dan masuk ke sistem operasi. Kita akan lanjut ke bab yang ke-6. Di sini saya akan menjelaskan chapter ke-6 yaitu This Just Bixby. Pada bab ini mencakup gimana sih caranya untuk menghilangkan gangguan atau bug yang mengganggu pada komputer atau laptop. Bug sendiri biasanya banyak ditemukan pada perangkat lunak atau software. Error yang terjadi karena adanya bug pada banyak sistem. Contohnya seperti aplikasi menjadi hang, aplikasi tertutup secara tiba-tiba, dan tampilan layar menjadi hitam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi bug tersebut. Yang pertama yaitu memeriksa resolusi layar. Cara-cara yang harus kita lakukan adalah yang pertama, klik kanan pada desktop, yang kedua, pilih properties dari menu pop-up, yang ketiga, klik tab pengaturan, yang keempat, sesuaikan resolusi lebih tinggi, yang kelima, klik tombol terapkan untuk menguji pengaturan baru, dan keenam, klik tombol OK. Ya, di sampingnya itu merupakan contoh dari memeriksa resolusi layar tersebut. Ya, ini juga ada gambarannya. Yang kedua, resolusi yang kedua yaitu memperbarui driver perangkat grafis Anda. Cara-cara yang dilakukan adalah yang pertama tekan shortcut Windows X. Yang kedua, setelah muncul menu pop-up, pilihlah Device Manager. Yang ketiga, sekarang klik kanan pada disk driver atau perangkat lain yang ingin Anda perbarui. Yang keempat, pada disk driver, klik kanan dan pilih Update Driver. Yang kelima, setelah itu klik Search automatically for driver. Yang keenam, maka Windows akan secara otomatis menjadi driver dari semua basis datanya untuk Anda. Ya, ini di sampingnya ada contoh yang bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, program yang mengganggu di baki sistem atau area notifikasi. Bagi beberapa orang, baki sistem atau area notifikasi mungkin sangat mengganggu. Tapi bagi beberapa orang, baki sistem atau area notifikasi sangatlah keren dan dapat mempermudah pengguna atau user. Contoh baki sistem atau area notifikasi adalah sebagai berikut. Ya, ini gambar yang bisa teman-teman lihat, ada baki sistem atau area notifikasi. Baki sistem atau area notifikasi sendiri dapat disembunyikan. Namun di sini saya sendiri tidak mau untuk menyembunyikannya, dikarenakan bagi saya baki sistem atau area notifikasi sangatlah penting. Selanjutnya, file jahat itu hanya baca. Read only adalah salah satu dari segelintir file atribut yang dapat diterapkan ke file. Dalam hal ini, atribut read only memberitahu Windows bahwa file dapat dibuka, diperiksa, dicetak, dan disalin, tetapi tidak dapat diubah dengan cara apapun. Tetapi jangan sentuh seperti lubang ular di kebun binatang. Read only terjadi karena dua alasan. Pertama, mereka diciptakan seperti itu, misalnya file apapun pada disk CD-ROM bersifat read only yang diwarisi dari aspek read only dari drive CD-ROM, di mana RO dalam ROM berarti read only. Kedua, Anda dapat mengubah atribut read only file kapan saja dengan menggunakan kotak dialog properties file. Itu juga cara Anda menghapus atribut read only dari file dan mengembalikannya ke normal. Kemudian teman-teman bisa ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, klik kanan icon file. Yang kedua, pilih properties dari menu pop-up. Yang ketiga, hapus tanda centang dengan atribut berlabel read only. Dan keempat, klik OK.
Ya, ini ada contoh tampilan read only yang bisa teman-teman coba. Berikut saya akan menjelaskan chapter 7, yaitu Ghost, This is Embarrassing. Bab ini mencakup cara menghapus sisa-sisa tempat yang pernah Anda kunjungi dan file yang telah Anda buka atau simpan. Sebagian besar dari internet, tetapi juga pengoperasian komputer Anda sehari-hari. Salah satu cara terbaik untuk mencegah kotoran internet yang tidak diinginkan menyerang PC Anda adalah dengan menggunakan alat seperti NetNanny atau CyberSeeker. Mengunjungi www.netnanny.com atau www.cyberseeker.com. Menghapus dokumen terbaru dari menu dokumen terbaru saya. Tahapan untuk menghapus dokumen terbaru dari menu dokumen terbaru saya adalah klik kanan tombol mulai, pilih properties, 3 pastikan tab start menu dipilih, 4 klik tombol sesuaikan, 5 klik tab lanjutan, 6 klik untuk menghilangkan tanda centang pada opsi berlabel daftar dokumen saya yang paling baru dibuka. 7 klik OK untuk menutup tombol Customize Start Menu. 8 klik OK untuk menutup kotak dialog taskbar dan Start Menu Properties. Ini adalah contoh gambar tahapan-tahapan tadi. Nah, di sini kita akan mematikan 3 poin ini sesuai dengan gambar yang ada di samping. Membersihkan tempat dari riwayat. Tahapan-tahapan untuk membersihkan tempat dari riwayat. 1. Klik tombol history di Google Chrome atau Mozilla Firefox pada icon titik 3. 2. Pilih riwayat yang ingin Anda hapus. 3. Setelah itu akan muncul menu pop-up dan pilih remove. 4. Klik ya di kotak dialog peringatan jika Anda diminta untuk mengonfirmasi. Berikut ini gambar dari tahapan-tahapan yang dijelaskan tadi. Berikut adalah menghapus semua riwayat. Untuk menghapus semua riwayat, yaitu pertama-tama, 1. Buka ikon opsi Internet Panel Control. 2. Klik tombol hapus riwayat. Menonaktifkan riwayat sama sekali. Jika daftar sudah lengkap dan mengganggu, singkirkan saja. Pada tab umum di kotak dialog opsi internet, atur opsi hari untuk menyimpan halaman dalam riwayat ke 0. Lalu klik OK. Berikut ini gambar dari tahapan-tahapan yang telah dijelaskan tadi. Membatalkan mimpi buruk lengkapi otomatis. Di Windows, fitur autocomplete adalah salah satu utilitas yang bagus untuk membuat pengetikan yang panjang dan rumit, seperti alamat halaman web lebih mudah. Apa yang dilakukan Windows adalah melacak tempat-tempat yang pernah Anda kunjungi dan alamat dan nama file yang telah Anda ketik. Saat Anda mulai mengetik lagi, Windows secara otomatis melengkapi alamat untuk Anda. Dengan menebak apa yang ingin Anda ketik atau daftar drop-down saran alternatif mungkin akan muncul. Berikut adalah tahapan untuk mematikan autocomplete. 1. Buka ikon opsi Internet Panel Control. 2. Klik tab konten. 3. Klik tombol lengkapi otomatis. 4. Untuk mematikan autocomplete, hapus centang semuanya. 5. Klik juga tombol hapus formulir dan hapus kata sandi. 6. Klik OK.
7. Klik tab umum. Dan 8. Klik tombol riwayat. Klik tombol hapus riwayat. Berikut adalah gambar yang telah dijelaskan tadi. Berikutnya, menghapus daftar MRU. MRU adalah Microsoft Steel untuk paling baru digunakan. Konsep ini adalah akar dari dilema daftar dropdown atau kebingungan autocomplete. File atau teks yang Anda ketik disimpan dalam berbagai daftar MRU dan disimpan di tempat yang sangat gelap dan lembab, dan teknis di Windows yang disebut registry. Mudah-mudahan perintah yang tercantum di awal bab ini membantu Anda menyingkirkan hal-hal yang tidak Anda inginkan dari berbagai daftar MRU. Jika tidak, Anda dapat menjelajah ke registry dan menghapusnya sendiri secara manual. Nah, ini ketika Anda ingin pergi ke lokasi penyimpanan alamat yang Anda ketik di Internet Explorer, tepatnya di registry tadi. 1. Buka _current_user. 2. Buka folder perangkat lunak. 3. Buka folder Microsoft. 4. Buka folder Internet Explorer. 5. Buka folder type URLs. Ini adalah gambar tahapan yang dijelaskan tadi. Berikutnya berurusan dengan wallpaper jahat. 1. Untuk shortcut bisa menekan Windows+I, atau bisa klik kanan pada desktop dan pilih personalization. 2. Pilih background. 3. Pilih browse di choose your picture, atau bisa langsung menggunakan background yang sudah ada dari Windows. Ini gambar dari tahapan yang telah dijelaskan tadi. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang chapter 8, yaitu Startup Problems. Jika Anda memahami bagaimana komputer mulai, Anda dapat menentukan berbagai masalah yang dapat terjadi selama proses startup. Komputer perlu perangkat lunak untuk memberitahu apa yang harus dilakukan. Masalahnya, bagaimanapun adalah bahwa perangkat keraslah yang memulai terlebih dahulu. Jadi perangkat keras di PC diarahkan untuk segera menemukan dan memuat sistem operasi sehingga komputer dapat menjadi alat yang berguna. Perangkat lunak pertama yang dijalankan komputer adalah chip komputer yang dikodekan di dalam memori komputer. Chip tersebut secara kolektif disebut sebagai komputer chipset. Sebagai chip cenderung melakukan tugas tertentu, memantau berbagai hal dan menyediakan komunikasi pada tingkat yang sangat rendah. Namun sebelum semua itu terjadi, chipset melakukan tes diagnostik khusus yang disebut Power on Self Test atau POS. Tes ini memastikan bahwa semua perangkat input atau output dasar (monitor dan keyboard) misalnya berfungsi. Jika berjalan dengan benar, berbagai teks hak cipta muncul di layar. Selanjutnya, masalah startup secara langsung saat menghidupkan komputer. Saat komputer pertama kali dinyalakan, teks akan ditampilkan di layar. Biasanya, Anda melihat pemberitahuan hak cipta, merek komputer, dan nomor model mungkin ditampilkan. Tapi apa yang kita lihat adalah prompt yang berkedip. Itu berarti salah satu dari hal berikut. Masalah pertama terjadi kegagalan motherboard. Ada yang salah dengan motherboard. Kesalahan elektronik, tidak ada daya, atau jenis kerusakan lainnya. Solusi, bawa komputer ke dealer dan minta seorang mengganti motherboard. Masalah kedua, komputer terlalu panas. Anda dapat mengetahuinya dengan merasakan casing atau memeriksa untuk melihat apakah kipas berputar. Komputer tidak beroperasi jika suhu internalnya terlalu panas. Solusi,
Perbaiki kipas, beberapa mikroprosesor memiliki kipas dan ini dapat diganti. Menghapus program dari folder startup. Untuk menghapus program startup yang tidak diinginkan dari akun semua orang, ikuti langkah-langkah berikut. Tahapannya, yang pertama, klik kanan tombol mulai. Kedua, pilih buka semua pengguna dari menu pintasan pop-up. Sebuah jendela muncul yang menampilkan pintasan program dan folder umum untuk semua akun pengguna di komputer Anda. Yang ketiga, buka folder program. Yang keempat, buka folder startup. Yang kelima, hapus program yang tidak diinginkan. Klik untuk memilih ikon program, lalu tekan tombol delete pada keyboard komputer Anda. Yang keenam, tutup jendela setelah selesai. Ya, ini adalah contoh gambar dari tahapan untuk menghapus sebuah folder pada startup. Selanjutnya, menu opsi lanjutan Windows, dalam kurung menu startup. Komputer memiliki menu startup ketiga. Selain menu setup dan menu boot, ada juga menu Windows dan Advanced Options. Yang pertama, menu pengaturan. Ini adalah bagian dari program set komputer dan muncul saat Anda menekan tombol tertentu saat komputer dinyalakan. Menu setup dan program setup digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat keras komputer Anda. Menu kedua, menu boot. Menu ini muncul dari bootloader. Menu memungkinkan Anda memilih sistem operasi untuk memulai, tetapi hanya jika lebih dari satu sistem operasi diinstal di komputer, atau jika Anda telah mengkonfigurasi konsol kemuliaan Windows XP. Menu boot juga menampilkan opsi itu. Menu ketiga, menu opsi lanjutan Windows, juga dikenal sebagai menu startup. Menu ini digunakan untuk mengatasi masalah startup komputer Anda. Ini dibuat oleh Windows sendiri. Jadi ini adalah yang terakhir dari 3 menu startup yang tersedia. Anda melihatnya hanya jika Anda tahu triknya. Menu opsi lanjutan Windows biasanya menampilkan satu atau beberapa item berikut, tergantung pada versi Windows dan opsi mana yang diinstal. Mode aman. Komputer dimulai tetapi Windows tidak memuat driver perangkat keras tertentu. Yang pertama, mode aman dengan jaringan. Opsi ini sama dengan mode aman, tetapi dengan kemampuan jaringan diaktifkan sehingga Anda dapat menggunakan jaringan dan mungkin memulihkan cadangan jaringan atau mengunduh file yang diperbarui dari server. Mode aman dengan prompt perintah. Komputer dimulai dalam mode DOS di Windows dan hanya menggunakan file konfigurasi dasar. Perhatikan bahwa ini adalah satu-satunya mode DOS atau prompt perintah opsi startup yang tersedia untuk Windows XP. Aktifkan pencatatan boot. File teks dibuat saat komputer mulai, mencantumkan program atau proses mana yang dimulai dan apakah program atau proses tersebut berhasil. File tersebut bernama ntb.logtext, ditemukan di folder Windows. Anda dapat menggunakan file tersebut untuk menunjukkan masalah yang mungkin dialami komputer saat memulai. Meskipun informasi di sana hanya dapat diuraikan oleh orang dukungan teknis atau vulkan yang sangat terlatih. Yang keempat, aktifkan mode VGA. Pilih opsi ini jika Anda mengalami masalah video di Windows. Opsinya terlihat mirip dengan mode aman, tapi tidak seperti di mode aman. Sisa komputer mulai normal, hanya driver video yang dinonaktifkan. Dengan begitu, Anda dapat memperbaiki masalah video dan komputer Anda yang lain masih berfungsi dengan baik. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.